Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Alvito dengan NIM 2541542 dari Logistik 1A dan teman saya. Nama saya Martijan Romagal dengan NIM 2514572 dari Logistik 1A. Pada video ini kami akan mempresentasikan mini project mata kuliah Statistika Industri 2 dengan judul Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak dan LPG di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah alur presentasi kami. Kami akan membahas 7 bagian utama, yaitu yang pertama, latar belakang mengapa topik ini penting. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terus yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, data dan metodologi yang kami gunakan. Terus yang kelima, hasil analisis statistik. Dan yang keenam, pembahasan temuan. Dan yang terakhir, kesimpulan serta saran. Terus untuk slide berikutnya, latar belakang. Mengapa kami memilih topik ini? Ada 3 alasan. Yang pertama, BBM dan LPG adalah komoditas energi yang sangat vital. Tanpa distribusi yang lancar, transportasi bisa lumpuh, industri terhenti dan kebutuhan memasak masyarakat terganggu. Terus yang kedua, Kalimantan Barat memiliki tantangan geografis yang nyata. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota dengan wilayah yang sangat luas dan medan yang beragam. Kondisi ini tidak membuat distribusi energi tidak bisa merata begitu saja. Ketiga, data distribusi dari Pertamina perlu dianalisis secara ilmiah. Dengan pendekatan statistika, kita bisa melihat pola, mengidentifikasi ketimpangan, dan memberikan rekomendasi yang berbasis data. Terus slide berikutnya, ada rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Bagaimana distribusi BBM dan LPG di setiap kabupaten dan kota Kalimantan Barat. Terus jenis bahan bakar apa yang paling banyak didistribusikan. Terus daerah mana yang memiliki total distribusi BBM terbesar. Dan bagaimana hasil analisis statistik deskriptifnya. Adapun tujuan kami ada 4, yaitu yang pertama mengetahui pola distribusi energi di Kalbar, menganalisis data secara statistik, mengidentifikasi daerah dengan distribusi terbesar, dan memberikan gambaran kondisi logistik energi secara menyeluruh. Terus slide berikutnya ada tinjauan pustaka. Sebelum masuk ke data, kami ingin menjelaskan 3 konsep dasar yang menjadi landasan analisis kami. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu metode untuk meringkas dan menggambarkan data. Alat yang kami gunakan meliputi rata-rata, median, standar deviasi, dan koefisien variasi. Kedua, distribusi energi dan logistik migas, yaitu proses penyaluran BBM dan gas dari pusat distribusi ke tangan konsumen. Dalam konteks ini, Pertamina UPPDN 6 cabang Pontianak adalah operator resmi distribusi di Kalimantan Barat. Ketiga, metode yang kami gunakan mencakup statistik deskriptif, grafik distribusi, frekuensi, visualisasi grafik, dan uji perbandingan antar daerah. Slide 6 ada data dan metodologi. Data yang kami gunakan bersumber dari Pertamina UPPDN 6 cabang Pontianak dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Ada 5 variabel yang kami analisis. Yang pertama, bensin, solar, LPG 3 kg, LPG 12 kg, dan Pertamax. Semua mencakup 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Alur metodologinya ada 4 langkah.
Yang pertama pengumpulan data sekunder, kedua pengolahan di IBM, SPSS, statistics, terus yang ketiga menghitung statistik deskriptif seperti median, dan standar deviasi, dan keempat membuat tabel distribusi frekuensi solar menggunakan kaidah Sturges. Terus berikutnya tabel data lengkap. Ini adalah data lengkap distribusi BBM dan LPG untuk 14 wilayah di Kalimantan Barat tahun 2021. Kalau kita perhatikan terlihat perbedaan yang sangat mencolok antar wilayah. Kota Pontianak yang disorot merah mendominasi hampir semua kolom. Solar 43.091 KL, LPG 3 kg, 21.958 ton, LPG 12 kg, 10.817 ton, dan Pertamax 7.925 kiloliter. Di sisi lain, Kabupaten Kayong Utara berada di urutan paling bawah dengan total BBM hanya 5.091 kiloliter, jauh tertinggal dibanding daerah lain. Total keseluruhan distribusi BBM di Kalimantan Barat tahun 2021 mencapai 539.113 kiloliter, angka yang sangat besar dan strategis. Terus berikutnya ada grafik distribusi solar. Grafik ini menampilkan distribusi solar per kabupaten dan kota. Solar adalah jenis BBM paling dominan, jadi kami tampilkan tersendiri. Terlihat jelas bahwa kota Pontianak berada paling atas dengan 43.091 kiloliter, diikuti Kabupaten Sintang 38.472 kiloliter, lalu Kabupaten Sanggau 35.352 kiloliter. Yang paling rendah adalah Kabupaten Kayong Utara dengan hanya 3.846 kiloliter, dan itu ditandai merah pada grafik. Kesenjangan antara tertinggi dan terendah sangat besar, hampir 10 kali lipat. Ini menunjukkan distribusi solar di Kalbar memang belum merata. Oke. Dari total distribusi BBM per wilayah. Kalau tadi kita melihat solar saja, sekarang kita lihat total seluruh BBM per wilayah. Hasilnya konsisten, Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang bersaing di posisi teratas, masing-masing sekitar 61.000 sampai 62.000 kiloliter. Diikuti Kabupaten Ketapang sekitar 58.000 kiloliter dan Kubu Raya sekitar 51.000 kiloliter. Sementara Kabupaten Kayong Utara tetap menjadi yang paling rendah dengan hanya 5.091 kiloliter. Grafik horizontal ini memudahkan kita melihat perbandingan antar daerah secara langsung. Sekarang kita masuk hasil analisis statistik. Ada 4 angka kunci yang perlu diperhatikan. Total BBM Kalbar mencapai 539.113 kiloliter. Rata-rata distribusi solar per daerah adalah 24.533 kiloliter. Standar defisiasinya 11.564 kiloliter. Artinya variasi data cukup besar dan koefisien variasinya 47,1%. Ini masuk kategori variasi tinggi karena di atas 35% dari tabel di bawah. Kita bisa bandingkan antar jenis BBM. Yang paling tinggi koefisien variasinya adalah Pertamax di 96,9%. Hampir mendekati 100%. Artinya distribusi Pertamax sangat tidak merata antar daerah. Ini semua menunjukkan bahwa distribusi
energi di Kalimantan Barat memang jauh dari kata merata. Ini ada tabel distribusi frekuensi solar. Kami juga membuat tabel metode Sturges dengan 5 kelas interval. Hasilnya kelas interval terendah antara 3.846 hingga 11.695 kiloliter diisi oleh 3 daerah atau sekitar 21% dari total. Kelas kedua dan keempat masing-masing diisi 4 daerah atau 28,6%. Kelas 3 hanya 1 daerah sebesar 7,1%. Dan kelas tertinggi antara 35.246 hingga 43.009 kiloliter diisi 2 daerah. Dari pie chart di bawah terlihat distribusi kelas cukup merata di kelas bawah sampai menengah. Namun ada lonjakan di kelas atas yang diwakili Sintang dan Pontianak. Ini menandakan distribusi data sedikit condong ke kanan atau skewed. Oke, lanjut ke slide 12. Grafik ini membandingkan distribusi LPG 3 kg dan LPG 12 kg secara berdampingan. Perbedaannya sangat mencolok. Batang ungu LPG 3 kg jauh lebih tinggi di semua daerah. Ini karena LPG 3 kg adalah tabung bersubsidi yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk memasak sehari-hari. Sementara batang kuning LPG 12 kg non-subsidi hampir tidak terlihat di sebagian besar kabupaten, hanya di kota Pontianak yang mencatat angka signifikan sekitar 10.817 ton dan Kabupaten Sintang sekitar 1.768 ton. Ini mencerminkan bahwa daya beli masyarakat di luar Pontianak masih sangat bergantung pada subsidi energi. Oke, lanjut. Kenapa distribusi energi di Kalimantan bisa semincang ini? Kami mengidentifikasi 5 faktor utama. Pertama, jumlah penduduk. Kota Pontianak sebagai ibu kota dengan populasi terbesar otomatis memiliki kebutuhan energi yang paling tinggi. Kedua, ada aktivitas industri dan transportasi. Kabupaten Sintang, Ketapang, dan Sangau punya konsumsi solar sangat tinggi karena aktivitas perkebunan, pertambangan, dan angkutan barang yang intensif. Ketiga, daya beli masyarakat. Perbedaan antara LPG 3 kg dan 12 kg mencerminkan kondisi ekonomi tiap daerah. Keempat, akses infrastruktur. Kayong Utara yang paling rendah di semua indikator menunjukkan betapa sulitnya distribusi ke daerah terpencil. Kelima, keterkaitan logistik migas. Total BBM selalu lebih tinggi dari LPG di semua daerah, menandakan ketergantungan tinggi pada kendaraan berbahan bakar minyak. Oke, lanjut. Dari seluruh analisis yang telah kami lakukan, ada 4 kesimpulan utama. 1. Distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Barat tidak merata. Kota Pontianak mendominasi hampir semua kategori, sementara Kabupaten Kayong Utara konsisten berada di posisi paling bawah. 2. Solar adalah BBM dengan distribusi tertinggi, dan hal ini terbukti secara statistik dengan nilai P 0,0015 yang menunjukkan perbedaan signifikan dibanding bensin. 3. Kabupaten Sintang dan Kota Pontianak adalah 2 wilayah dengan total distribusi BBM terbesar, masing-masing mencapai sekitar 60.000 hingga 62.000 kiloliter. 4. Analisis statistik deskriptif berhasil menggambarkan kondisi nyata distribusi energi di Kalbar dan membuktikan adanya ketimpangan yang cukup serius antar wilayah. Oke, kita lanjut di saran. Berdasarkan temuan kami, ada 4 saran yang ingin kami sampaikan untuk Pertamina dan pemerintah daerah. Tolong prioritaskan pemerataan distribusi ke daerah termasuk Kayong Utara dengan memperkuat
infrastruktur dan menambah kapasitas depo. Untuk industri migas, wilayah seperti Sintang, Ketapang, dan Cangau butuh stok solar yang lebih besar. Selain itu perlu dikaji secara bertahap transisi ke kendaraan berbahan bakar gas. Untuk program subsidi, dorong masyarakat di daerah dengan ekonomi lebih maju untuk beralih LPG 12 kg non-subsidi agar subsidi lebih tepat sasaran. Untuk penelitian selanjutnya, tambahkan variabel jumlah penduduk PDRB dan digunakan metode analisis spesial atau SIG untuk gambaran yang lebih komprehensif. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kami berharap analisis ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai kondisi distribusi energi di Kalimantan Barat dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya, saya dan teman saya mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kami berikan. Oke teman-teman, thank you and see you next time. Halo, video ini aku bikin cara menekankan pada lengkap usahakan ya pada terus tinggal pilih clear option. Cara Sufyani. Akhirnya video langsung kirim ya.